Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenan. Guys, ini ada kabar terbaru lagi guys. Pokoknya saya sudah bilang ya guys ya. Cuman di sini berita terbaru selalu hadir. Tapi aduh pusing guys, pusing. Mumet ge. Mumetnya kepriwe. Wong sing salah, sing gawe masalah ya guys ya, DPR guys ya. Kosiki malah presiden karo wakil presiden digawa-gawa guys ya. Yang harusnya bertanggung jawab atas semua ini itu adalah DPR, bukannya presiden dan juga wakil presiden. Iya, presiden juga turut andil, tapi sudah jelas presiden juga ingin mengesahkan RUU perampasan aset. Ini guys, ini kemarin Salsa blunder ya guys ya. Yang menyebut Ranger Pink itu guys ya, kerudung pink sebagai pahlawan, sekarang lebih parah lagi. Dan bahkan ini sudah bisa diartikan topeng Salsa Erwina terbongkar di sini. Karena apa? Ternyata tujuan Salsa bersuara selama ini adalah ingin makar guys. Saya tidak bohong. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ada videonya guys nanti ya. Keterlaluan ini. Ingat Salsa, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dipilih rakyat Indonesia yang waras guys ya. 58%. Jika Anda ingin makar, hadapilah rakyat 58% itu. Kowe nang luar negeri bacot tok, cuma jadi kompor. Benar guys, yakin lah. Jadi sekali lagi untuk rakyat Indonesia, tolong ya berpikirlah yang cerdas, pakai akal logika yang sehat. Kita sudah lihat kemarin masalah DPR guys, yang tunjangan rumah 50 juta saja kita degleg ya guys ya, kaget dan juga tidak terima. Tapi kenapa tunjangan di Jakarta, di DPRD Jakarta yang dari apa itu Kadrun Anies, itu kan masih ada tanda tangan Kadrun Anies ya guys ya. Itu 78 juta Anda diam. Pekok ora gue. ya. Lama-kelamaan batang bau busukmu tercium juga. Ingat, sebagai warga Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang waras ya guys ya, jangan sesekali terprovokasi dengan yang namanya Salsa. Karena ini sudah jelas ya guys ya, sudah jelas ingin makar ini guys. Kemarin ya terus terang juga mengakui kehebatan Salsa. Cempulek kayak guys ya, kadrun juga. Oke, tanpa panjang lebar, kita simak dulu video tentang Kadrun Salsa yang secara terang-terangan ingin makar. Terima kasih teman-teman yang udah membela demokrasi kita, dan menurutku Indonesia sedang krisis demokrasi yang menyedihkan sekali. Kayak media-media semua udah dibungkam, diberikan suara untuk tidak bersuara. Krisis demokrasi jadi guys, krisis demokrasi wis dibedil kowe. Bisa bersuara sampai saat ini seperti Kompas, CNN dan media-media independen. Sisanya itu udah terafiliasi sama partai politik. Selesai belum YP-nya Mbak Bajora debat internasional ini yang merupakan diaspora, yang gue sendiri nggak tahu apakah dia masih WNI atau sudah WNA. Ini kalau udah WNA otomatis lucu ya, karena dia sebenarnya nggak punya hak politik di Indonesia. Tapi terlepas daripada itu, setiap kali dia yeping itu selalu aja gue berhasil menemukan keblunderannya. Kemarin kayak contohnya NGO lah, masalah undang-undang lah, masalah Bu Sri Mulyani lah. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya dia tidak memahami apa yang menjadi yepingannya. Ya biasa kalau yeping doang memang gampang. Tapi terlepas daripada itu, apa yang disampaikan di dalam orasinya di jalanan Denmark itu, gue ada sedikit concern gitu ya. Buat gue ini adalah suatu hal yang cukup memalukan karena tidak disampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Apa yang disampaikan nih, bahwa demokrasi di Indonesia sudah mati, terus bilang media dibungkam, terus masalah nyawa-nyawa yang harus menjadi korban gitu ya. Nih satu-satu gue bahasin masalah demokrasi di Indonesia yang katanya mati. Kalau mau seperti itu, orang berpendapat hilang ya kan, lu nggak akan bisa melakukan aksi sampai sebrutal itu. Terus provokator-provokator kayak lu itu, kayak mbak-mbak diaspora ini otomatis sudah piu gitu ya. Tapi nyatanya provokator-provokator yang kayak mbak-mbaknya ini banyak banget tuh muncul di Indonesia ya. Kenapa kemarin juga akhirnya ditangkapin? Karena udah menimbulin chaos yang merugikan negara begitu besarnya.
bukan negara aja sih, rakyat juga ya. Katanya mewakili rakyat, entah rakyat yang mana, tapi bikin kacau, bikin rugi seluruh rakyat yang ada. Yang kedua, tentang media dibungkam. Kan kemarin gue juga sempat bilang bahwa kita jangan nyiram bensin ke dalam api yang sedang membara. Nah, kalau misalnya media itu tidak diberikan boundaries, otomatis bensin itu akan terus disiramkan di api yang membara, nggak selesai-selesai, nggak reda-reda. Katanya, sampai getar suara itu tentang korban-korban yang sampai harus kehilangan nyawanya. Ya, kalau misalnya kondisi pada saat itu yang lagi eskalasi kan, ya escalated kan, itu dibiarkan, otomatis korbannya akan nambah lagi nih ya. Jadi caranya adalah dibatasin. Demokrasi itu bukan berarti demokrasi yang bebas melakukan apapun, ada boundariesnya juga. Betul. Dan tentang korban-korban yang harus berguguran ya, harusnya kamu tuh berpikir, Mbak juara debat. Karena kalau misalnya andai kata kamu tidak melakukan provokasi dan memancing supaya emosi masyarakat itu semakin naik, dan bersama teman-temanmu yang merumuskan 17+8 itu, nah itu otomatis masyarakat tidak akan sampai seperti itunya. Dan kalau misalnya aksinya tidak sampai sepanas itu, otomatis anarkismenya juga nggak sampai separah itu. Benar. Dan kalau anarkismenya tidak ada, otomatis mereka selamat. Itu aja. Dan kalau kita bicara ya, di dalam menyampaikan suatu kritik, itu kita harus pahami yang namanya subjek dan objek. Nah, ini contoh nih ya, tentang background lu tuh ketika lu lagi menyampaikan orasi di jalanan Denmark sana. Kemarin kita pahami bahwa demonstrasi yang terjadi itu awalnya dipicu oleh tunjangan DPR, kebijakan yang diambil oleh DPR. Ini gue ajarin subjek dan objek ya. DPR membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh DPR adalah kenaikan masa tunjangan. Jelas di sana objeknya DPR, subjeknya DPR. Nah, kenapa yang ditampang di situ adalah presiden? Kenapa ujung-ujungnya ada misalnya masalah mau nurunin presiden? Ini sebenarnya ke arah mana sih? Makanya gue bilang, esensi dan intensi daripada demonstrasi itu penting dipahami supaya tidak melebar ke sana kemari. Ya walaupun juga ada sih contoh-contoh orang yang nggak bisa bedain esensi dan atensi sih. Tolong ya, kalian di luar negeri kan pasti bisa bahasa Inggris kan? Refuse, resist, oke lah, rebel and revolt, tolong. Ya kalau kalian merasa keren menggunakan bahasa Inggris, tapi tolong dong, pemilihan kata-katanya tolong. Ya kalau pemilihan kata-katanya seperti ini ya nggak heran Pak Presiden bilang ada indikasi-indikasi makar. Apalagi makin lama makin menyimpang nih Kak Salsa nih bawa-bawa foto presiden dan wakil presiden. Itu udah ngelakuin penyerangan terhadap personal. Dan seperti yang kakak bilang sendiri kemarin. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Tanpa sadar, kakak itu udah menjadi apa yang kakak sebutkan sendiri. Udahlah Kak Salsa, jangan jadi star syndrome, keterusan, terus blunder terus, ya. Katanya juara debat dunia, tapi kenapa ke belakang-belakang cuma bisa ad hominem gitu. Tante Salsa, kan kemarin Tante sama pasukan udah sepakat nih fokus ke tuntutan 17+8 aja soal perampasan aset, DPR, aparat. Tapi sekarang kenapa malah orasi sambil pasang foto presiden sama wapres yang digambar-gambar? Itu tulisannya make it phasing louder apa-apa gitu nggak jelas. Terus digambar tuh kayak sambil nutup kuping. Terus di bawahnya ada foto-foto para korban meninggal karena demo kemarin. Harusnya yang dipajang di situ kan fotonya Bu Puan Maharani, Ketua DPR. Terus fotonya Pak Listio Sigit. Karena tuntutan 17+8 itu kan harusnya fokus ke DPR sama aparat kan. Di 17+8 itu kagak ada bahas presiden sama wapres soalnya. Sekarang malah jadi geser bahas presiden sama bilang pembungkaman. Maksud Tante nih gimana? Mau fokus ke tuntutan 17+8 atau mau menggulingkan presiden? Ngomong aja Tante biar kita gak bingung. Mau Abah Anies jadi presiden. ngimpi. Kayak mana? Gawe negara dewek ya guys ya. Kadrun Anies mau sampai kapanpun tidak akan pernah jadi presiden. Na'udzubillahi min dzalik. Membantu menyuarakan aspirasi rakyat itu adalah salah satu tindakan yang mulia dan sah-sah saja. Tapi ketika sudah membawa wajah presiden bahkan wakil presiden ke luar negeri, akankah sebuah kritik itu menjadi tontonan di ranah internasional? Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Akhir-akhir ini memang berita-berita di Indonesia ini digemparkan dengan perempuan diaspora yang tinggal di luar negeri dan membantu menyuarakan aspirasi rakyat. Alih-alih menekan pemerintah untuk bebenah, tapi justru yang tercoreng malah citra bangsa Indonesia sendiri. Saya juga nggak tahu itu foto kapan, tapi mungkin itu adalah foto baru-baru ini. Karena nama Kak Salsa Elvina itu baru muncul akhir-akhir ini.
By the way, gue nggak tahu ya kenapa bisa ada foto presiden dan wapres kita, bisa ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran di situ, di foto yang tadi gue sematkan itu. Mungkin Kasalsa itu sedang memperkenalkan presiden Indonesia itu adalah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Atau mungkin di situ Kasalsa sedang meminta bantuan internasional untuk membantu kemajuan Indonesia. Atau hal-hal apapun lah yang membuat foto presiden dan wakil presiden kita ada di belakang Kasalsa. Yang tahu tujuan sebenar-benarnya, setulus-tulusnya, itu hanya Kasalsa dan Tuhan yang tahu. Menurut gue pribadi, kalau memang tujuannya adalah benar-benar memperjuangkan perubahan untuk bangsa Indonesia, ya medannya hanya ada di Indonesia, bukan di ranah luar negeri. Memang berita demo kemarin di Jakarta, di Indonesia, itu memang masuk media-media internasional. Tapi, masih harus dilanjutkan masuk ke dalam media internasional dengan membawa wajah presiden serta wakil presiden Indonesia ke ranca luar negeri kah? Kalau diingat-ingat dan di flashback lagi, tujuan kita kemarin berdemo itu apa? Tujuannya adalah DPR, bukan presiden. Betul. Tolong sudahi ya, Indonesia sekarang sudah adem ayem, sudah tidak ada kerusuhan, sudah tidak ada perdebatan apapun lagi, kita hanya tinggal mengkawal 17+8 tuntutan yang sudah dibuat. Walaupun sebenarnya saya pribadi juga nggak tahu ya, tuntutan 17+8 itu awalnya siapa yang mencetuskan, siapa yang membuat, siapa saja orang-orangnya, berasal dari mana, saya juga tidak tahu, tapi karena hal-hal itu yang banyak didukung oleh rakyat, jadi ya saya karena berusaha untuk selalu mewakili suara rakyat, saya akan berusaha untuk mendukung semua 17+8. Walaupun kalau dalam pemikiran saya pribadi, tuntutan 17+8 itu ada yang menurut saya 50-50. Jangan sampai sudah tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi memperjuangkan aspirasi kelompok, tapi mengatasnamakan rakyat. Hai Salsa Erwina, aku beberapa kali membuat konten tentang dirimu, yang dimana aku salut ketika kamu mengakui kesalahanmu. Dan di situ aku masih berpikir bahwa Salsa ini seorang yang netral, yang memang benar-benar ya menjadi toa untuk rakyat Indonesia tanpa ditunggangi oleh politik manapun, ya kan? Dan sebenarnya kaget juga keluar dan beredar foto seperti ini, ya. Jangan-jangan mau cari suara di luar negeri ya? Supaya dunia internasional melihat gitu kan ya. Tapi sayangnya yang dipajang ini kok malah fotonya presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bukannya yang kamu tuntut itu DPR ya? Bukannya yang kita saat ini kejar tuntutannya tuh ke Dewan Perwakilan Rakyat ya? Kok malah ke presiden dan wakil presiden sih? Atau jangan-jangan ada udang di balik tai ya? Ada sesuatu ini kan? Niat kalian meramaikan tentang legislatif dulu, baru kalian ingin mengusik eksekutif kan? Benar nggak? Oke, teman-teman, kita semua harus bergandengan tangan. Ya, biasanya orang yang teriak orang lain buzzer, itu dirinya sendirilah yang jadi buzzer. Betul. Ya, hati-hati, kita gandengan tangan, bersatu melawan para pengkhianat bangsa, ya. Benar. Para pengkhianat bangsa yang ingin menggantikan presiden dan wakil presiden kita. Karena apa? Karena tujuan kita, tuntutan kita adalah untuk DPR, bukan presiden dan wakil presiden. Oke, sekali lagi kita lawan siapapun yang akan berbuat makar. Siap. Oke, intinya seperti itu. Jaga keutuhan bangsa ini, jaga persatuan Indonesia agar damai dan tentram. NKRI harga mati. Salsa yang tinggal di luar, yang kompor-komporin rakyat Indonesia untuk rusuh. Jadi cocoknya gue panggil dia ini oknum diaspora yang hobi banget ngejelekin negeri kelahirannya di luar. Kau itu cuma kompor yang kau andalkan debat kau aja. Solusi untuk masyarakat itu bukan debat. Salsa, kau membedakan video asli aja dengan AI, kau nggak mampu. Jadi kau anggap kau ini cuma cari panggung branding diri untuk webinar kau, ya? Aku curiga sama kau, tingkah laku kau mendukung ibu baju pink yang kompor itu bahaya kali. Jangan-jangan kalian satu bohir. Salsa itu pinter, tapi menurut aku pribadi kurang pemberani. Aku paham kenapa dia memilih opini-opini seperti apa yang di-up di sosial medianya. Menurut aku ini adalah salah satu kepintaran dia. Karena dia paham betul di saat dia mengkritik sekeras-kerasnya pemerintahan, dia nggak akan mendapatkan ancaman yang lebih parah daripada mengkritik orang-orang yang katanya pendemo tapi merusak fasilitas umum, bertindak secara anarkis. Karena dia paham betul di balik tindakan anarkis itu, di balik kerusuhan itu ada seseorang yang mendukung dan akan sangat royal membela orang-orang seperti itu.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Presiden tak mau berkompromi dengan koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Harapan besar terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi semakin terbuka. Presiden Prabowo Subianto memastikan mendukung penuh undang-undang perampasan aset. Meski tak mudah, Presiden meminta kaum buruh untuk mengawal penuh pembahasannya di DPR RI. Pasalnya, undang-undang itu diyakini menjadi senjata ampuh memiskinkan koruptor. Langkah ekstrim ini dilakukan menurut Presiden karena ia geram makin banyaknya terungkap praktek korupsi dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah. Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta komitmennya tak diragukan meski patut disadari. Hal ini tak mudah dan kerap dihadapkan pada ejekan hingga ancaman. Pemerintah yang saya pimpin bertekad menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Mantap. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Mantap, mantap. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Hidup Prabowo, hidup Prabowo. Tenang Pak, tenang. 58% siap kawal Bapak Presiden sampai selesai. Siapapun orang yang ingin makar, sampluk bepak lah. Tuman gue guys ya. Kalau tidak bisa sampluk, karo pelintang gue guys ya. Karo pelintang gue. Pelintang ora usah karo dir apa ora usah guys, nggak usah itu. Pelintangnya karo tai ya guys. Sobat gue kojan. Disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Saya salah satu bagian dari masyarakat dari DPR yang setuju untuk bagaimana perampasan aset ini bisa segera dijalankan kembali untuk bagaimana segera disahkan karena seperti tadi itu kami tidak mau mafia mengangkat negara kita karena selama 5 tahun saya ada di tempat ini bertahun-tahun saya berteriak soal mafia pangan tapi ya setelah rapat bilang begitu saja. Jadi ternyata saya menyaksikan di tempat ini mafia jauh lebih berkuasa daripada negara. RUU perampasan aset saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Sudah di DPR. Sekarang dorong aja yang di sana. Gue rongokna nang DPR. DPR siapa blog? DPR Puan. Malah sikim maring presiden digawa-gawa guys. Wakil presiden digawa-gawa maning. Oh sagleng kadrun ya guys. Aduh, saya kira netral ya guys ya. Kok makin kesini makin kesana guys. Jangan-jangan sama kayak Ibu Ranger Pring itu guys. Punya perhatian khusus. Aduh Salsa. Salsa. Udahlah, nggak usah jadi provokator terus. Sekarang kita sudah damai. Tinggal menunggu keputusan dari DPR RI. Jangan kau terus jadi kompor. Kamu inginkan negara Indonesia itu hancur? Aduh, Jan. Mentang-mentang bohir ente itu dari Soros ya guys ya. Soros. Apa dijahalit ya guys? Soalnya apa guys?
Kalian pernah dengar nggak Salsa Erwina mengkritik George Soros ataupun Riza Khalid? Ya plus Anies guys. Pernah ngeritik nggak guys? Tenang bro, tenang. Yang namanya kebenaran akan tetap menang. Dan untuk rakyat Indonesia yang waras pastinya ini ya guys ya, siap mengawal Presiden Prabowo sampai selesai. Dan siap melawan siapapun yang ingin makar. Ingat itu, camkan itu. Walaupun nyongong deso ya guys ya, nyongong deso guys, apa lah. Tak akui baik nyongong deso. Tapi ini kalau udah bahasanya seperti ini, makar, provokator, ya orang terima guys. Jangan sampai nanti bahaya loh kalau orang desa itu bahaya guys. Kaumat kami teh guys, nek mis maring mbah dukun wis bahaya banget guys. Apa maning nek menyane dibakar. Hati-hati kamu Salsa ya. Hati-hati, jangan sampai kamu terus-menerus mengadu domba rakyat, membenturkan rakyat. Rakyat Indonesia cinta damai, ingin Indonesia menjadi lebih hebat. Jadi, jika Anda ingin Indonesia hancur, hadapi rakyat Indonesia yang waras. Gimana menurut kalian guys tentang si Kadrun Salsa ini guys? Wis kebangetan kan guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Atau subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya.
bersama Jokowi.